Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Terus? Alhamdulillah luar biasa. Ingat kita cakap-cakap lebih dahulu ya sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas berikutnya. Rencana hari ini di kelas berapa? Di kelas 7A. 7A. Oke. 7A kemudian dengan topik pembelajarannya apa? Saya akan menyampaikan tentang kelompok di kelas 2. Bahaya merokok di kelas 7A. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat berkenalan tipis supaya dapat meningkatkan merokok. Yang kedua, siswa tahu tentang dampak dari merokok itu sendiri. Selanjutnya, tujuannya siswa dapat menumbuhkan budaya sehat di dirinya sendiri. Jadi gunanya. Oke, daya sehat diri sendiri dan Dari gunanya. ini kelas 7. Bahaya merokok. Kemudian rencana untuk area pengembangan dari keterampilan ataupun pengetahuan siswa itu yang akan dicapai apa? Tapi kalau dicapai usia siswanya. Ya, Nah, siswa ini dapat paham, ya, paham tentang yang pertama kesehatannya, terus paham tentang lingkungannya. Dari situ mereka bisa tertrigger tentang rokok itu. Nah, tidak hanya mereka sendiri loh, jadi mereka di lingkungannya itu akan terhindar dari. berarti saya ulangi lagi area pengembangannya adalah agar siswa itu kita memahami tentang kesehatan baik diri sendiri maupun lingkungannya. Oke, yang kedua kita area pengembangannya supaya mereka itu bisa menghindar. Iya. Kemudian dia maaf Baik. dua aja. Oke, kemudian rencana mengajar hari ini tentang bahaya merokok. Strategi yang dipersiapkan. Strategi yang pertama saya nanti akan membuatkan LKPD untuk mereka mengerjakan di situ isinya tentang sikap apa yang akan mereka lakukan jika mereka ada di lingkungan perokok. Nah, yang kedua, di sini saya memberikan tugas membuat poster tentang rokok dan bahayanya. Lalu mungkin nanti setelah ini juga strategi layanannya, kita kan ada nama strategi layanannya di situ ya. Di sini ada layanan nanti klasikal, ada konseling kelompok ataupun konseling individual. Konseling kelompok dan individu. Oke, diulangi lagi strategi yang dipersiapkan itu adalah satu memperoleh bimbingan sesuai dengan tema, kemudian sikap dari memberikan pertanyaan ya, Iya. oke, atau memancing memberikan Iya, itu nanti. sikap apa yang harus dilakukan ketika mereka itu berada di lingkungan kelompok. Kemudian ketiga strategi ini adalah membuat poster, dan keempat adalah memberikan layanan klasikal konseling kelompok dan individu. Kemudian apa sih yang diharapkan dari materi yang akan disampaikan? Nah, seperti dari tujuan itu tadi, kita kami mengharapkan supaya siswa itu terhindar dari rokok. Itu. Dan yang kedua, supaya mereka itu nalarnya berjalan. Biasanya kan mereka mengikuti teman-temannya saja, ikut ikut dari dalam pergaulan biar mereka terkenal keren. Seperti nanti ada dalam videonya itu disebut. Nah, itu salah satunya dari tujuan pembelajaran hari ini atau layanan. Jadi intinya apa yang ada dari tujuan itu saya yang dari saya sendiri itu yang saya harapkan dapat mereka praktikkan langsung nanti setelah mendapatkan materi. Seberapa persen harapan yang akan Ibu dapatkan dari kelas 7A itu terhadap materi yang akan disampaikan? Saya berharap 100%, tapi kan kalau ini kita
tidak mungkin 100% kita bisa menanamkan mereka sikap itu, tapi setidaknya dari ada klasikal ini mereka paham dulu aja seperti tujuan tadi itu, mereka paham tentang merokok itu dan bahaya-bahayanya gitu. Nah dari situ mereka paham, baru kita nanti lanjutnya dikuatkan. Maka 100% itu ini. Oke, baik Bu Nadia, terima kasih atas waktu observasinya. Nanti saya akan lanjut di observasi ya, di kelas ya. Semoga Bu Nadia dapat mencapai apa yang akan diharapkan, tujuan-tujuannya serta area pengembangannya. Sekali lagi sukses Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Perasaannya hari ini apa kalian? Senang? Kalau kamu? Senang kok? Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik dan senang dan happy gitu ya. Oke, hari ini Ibu sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu coba lihat absensi karena sudah diabsen. Yang tidak masuk ada 3 ya? Oke, semuanya sakit, ada Gisel, ada Asra dan Azra dan Rafael. Ini Rafael ya. Oke, semoga yang sakit segera sehat kembali ya. Nah, untuk melanjutkan lagi, kita berdoa semoga pelajaran hari ini bisa kalian tangkap dengan baik, gitu ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang bahaya merokok. Di sini ada yang sudah pernah merokok? Oke. Yang belakang? Sudah pernah merokok? Yang belakang? Oke. Ibu harapkan di kelas ini tidak ada ya, tidak ada yang pernah merokok. Bahkan untuk mencoba pun semoga tidak pernah ya. Oke. Jadi tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah bagaimana kalian bisa menciptakan naratif kritis kalian supaya terhindar dari merokok. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bahaya-bahayanya, akibat-akibatnya daripada merokok itu sendiri. Begitu. Nah, dari situ nanti kalian dapat terhindar dari rokok dan bahayanya. Gitu. Nah, sebelum melanjutkan materi, mari kita bersama-sama menonton video. Ya.
apakan buku ini? Apa benar aku disuruh keras dengan aku benar-benar apa di sini. Tapi kenapa bisa mereka menemukan? Kalau itu, aku menemukan perkara pada waktu itu. Dan kau tidak terpilih dulu. Awalnya, dia
tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dirinya. Akhirnya setelah dia besoknya situ lagi abang-abangnya manggil, oh dia berani berkata tidak untuk rokok. Jadi ketika suatu saat nanti kalian ada dalam situasi tersebut, apa yang dia lakukan? Apa yang patut dicontoh dari yang video itu lakukan? Apa sih? Apa namanya? Frans itu mengatakan tidak, berani mengatakan tidak. Bagus ya Frans ya, bagus, keren. Begitu juga kan? Jangan siapa namanya? Zaki, jangan Zaki nawarin kamu, Frans. Mik mau? Cobain deh. Oke, belajar. Enggak dulu. Terus di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa sih bahaya merokok itu. Ada yang udah tahu bahayanya apa saja? Kan di rokok-rokok biasanya bungkusnya ada tuh. Apa? Udah tahu juga? Kayaknya pengen gini deh. Ayo. Siapa namanya saya? Adinata. Panggilannya siapa? Alari. Oke, Alari. Silakan Alari. Tadi kayaknya udah pengen. Merusak paru-paru bagus. Apa lagi? Apa? Merusak organ tubuh bagus. Apa lagi? Paru-paru juga organ tubuh ya? Oke. Lanjut terus. Yang perempuan. Ayo perempuan. Perokok itu bukan hanya cuma laki-laki loh. Perempuan juga ada yang merokok. Makanya perempuan juga harus tahu apa itu bahayanya. Ya, perempuan. Gaya merokok apa? Nah, rusak paru-paru. Betul, tadi sama kayak Alari. Oke, ya, jadi merokok itu bahayanya itu hampir semua bahaya. Kalau misalkan kita sudah menghirup satu, banyak sekali bahaya yang kita serap dalam tubuh kita. Dan tadi kata Audrey, tidak ada manfaatnya untuk kita merokok. Nah, di sini pertama kita harus mengetahui rokok itu apa. Itu kandungannya itu apa dalam rokok. Sebelum kita mengetahui bahayanya. Nah, dalam rokok itu, kalian tahu rokok kan ya? Nah, di situ kalau kalian coba buka, ada yang kapas-kapas gitu kan ya? Ada kapas, ada tembakaunya, terus ada yang buat apa sih namanya? Papirnya ya? Tahu sih pokoknya? Ibu nggak tahu itu namanya apa? Pokoknya itu. Nah, di situ dalam satu rokok itu biasanya ada nikotin, ada tar, ada karbon monoksida, ada pokoknya dalam rokok itu ada 45.000 zat yang ada terkandungnya. Nah, 18-nya itu adalah kandungan yang berbahaya. Itu. Dan kenapa sih orang-orang merokok itu nyambung? Kenapa coba? Kenapa? Depresi. Oh, ya itu mungkin karena sebabnya depresi dalam rokok itu ada satu zat yang membuat kesenangan. Ya. Di situ dalamnya ada nikotin. Nah, nikotin itu yang membuat itu kita orang yang merokok itu kecanduan. Gitu. Jadi yang mencoba tuh nanti lagi. Nah, dampaknya nikotin itu akan hilang selama 24 jam. Nah, selama 20 menit itu baru sedikit hilangnya. Nah, 12 jam setengahnya. Nah, misalkan ada orang merokok itu satu hari, dia merokok 12 rokok atau 1 bungkus rokok. Berarti beberapa hari dampak nikotin itu akan hilang. Kalian yang jadi matematika silakan dikali. Oh ya, Ibu bicara ini atas sudah penelitian yang dilakukan para ahli gitu ya, dan dokter-dokter juga sudah coba kalian cari deh seperti itu. Nah, dampak nikotin seperti itu, hilangnya dalam waktu 24 jam. Nah, bagaimana tadi yang Ibu sampaikan, selama orang itu merokok dalam satu bungkus itu ada 12 atau 11? Berapa ya? Ada yang 12, ada yang 16 gitu ya. Nah, satu bungkus habis, berarti nikotin itu akan
kemudian di sini ibu punya poster. Ibu punya poster kan? Ini nanti ibu bagikan dari kelompok sana, kelompok sini, dari sini ya. Ini poster yang untuk kelompok ini adalah tips berhenti merokok. Nah, boleh sampai belakang dilihat. Nah, dipahami dulu isinya apa. Kelompok ini mendapatkan paru-paru jika merokok, ya. Baca dulu bagikan nanti terpaham penjelasan belakang. Selanjutnya, nah ini ada bahaya merokok. Yang terakhir kelompok ini menuju Indonesia sehat dengan berhenti merokok. Oke, sudah ya. Nah, itu disimpan dulu. Itu nanti kalian diskusikan, kalian nanti akan presentasikan apa yang sudah kalian ini. Sekarang ibu akan minta salah satu anak dari kelompok ini dan ini. Kelompok sana dulu, ya. Kelompok ini. Oke, nggak usah kelompok sendiri, dari kelompok. Oke. Dari perhatian kelompok ini, ibu akan sedikit ceritakan case atau kasusnya ya. Kalian menjawab ya nanti ya. Tapi berdasarkan apa yang kalian rasakan dari pengalaman kalian, ya. Oke. Di sini ceritanya kalian ada dalam suatu pertemanan. Nah, dalam pertemanan itu semua teman kalian itu merokok. Ya, semua teman kalian itu merokok. Nah, terus kalian teman kalian ini kalian nongkrongkan dalam nongkrong ini kalian diajakin merokok. Kalian sendirian yang nggak merokok. Gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Sama dari siapa nih? Siapa tuh? Yang laki-laki dulu. Yang kecil ya, biar semuanya pada dengar. Yuk. Tidak. Oke, kita pindah dulu jawabannya ya. Untuk kelompok sebelah sini ya, benar. Ini dari sini. Tidak. Bagus ya. Lanjut. Kalau untuk kelompoknya Nena sih ya? Nena menjauhi dan menasehati tidak menjauhi sama ya? Abel, oke, untuk kelompoknya Abel pulang, oke. Untuk kamu pulang tapi itu tanya lagi deh, kalau misalkan itu menurut kamu semuanya, nah itu dilakukan setiap hari, maksudnya dalam seminggu itu ada 2 kali atau 3 kali, kamu kan selalu menghindar. Iya. Oke, tapi kalau nanti dijawabin, oh bukan maksudnya kok gitu sih. Betul. Oke, lanjut sekarang. Bagus ya. Abel. Sekarang Abel. Berani. Sama dekat kami itu sahabat kamu. Sudah dibilangin. Nih. Apa? Berani menanggung resiko. Oke, tangan. Bagus ya, tadi seperti menghindar, menasehati, menjauhinya dan menasehatinya. Itu kalau yang benar-benar ini akan mereka terapkan. Nah ini tidak untuk 4 teman kalian yang masuk saja ya. Nah untuk kalian yang ada di sini juga harus seperti itu. Jangan ya adik ya, rokok, jauhi rokok. Ya. Oke. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi. Oke,
Jadi jauhilah rokok. Tidak lagi kalau misalkan ada teman kalian walaupun dalam satu circle semua teman kalian ini merokok, cobalah untuk mengatakan tidak. Tidak untuk mengatakan apa? Tidak untuk apa? Merokok. Oke. Jadi jangan sekali-kali kalian mencoba untuk rokok. Iya. Nah, oke. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik dan tidak ada lagi yang merokok ataupun mencoba penasaran dengan rokok. Dari sini paham? Paham. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Silakan kalian melanjutkan aktivitas belajar. Oh, istirahat ya hari ini ya? Terima kasih. Silakan nanti istirahat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah luar biasa. Bu Nadia, terima kasih ya kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk mengobservasi. Sekarang waktunya saya untuk pasca observasi. Bu Nadia tidak boleh tahu bagaimana sih perasaan Bu Nadia ketika Bu Nadia berada di dalam kelas pada saat itu. Oke, pada saat itu perasaan saya senang, tetapi ada satu hal yang merasa kurang lengkap saja ya, kayak misalkan anak-anaknya kayak pasif, kurang aktif gitu. Oh, jadi ada temuan ya, siswanya itu di kelas itu mereka itu kurang aktif. Iya. Kemudian kalau boleh tahu siswanya kurang aktif, apa saja sih faktor yang menyebabkan anak-anak itu jadi kurang aktif? Ada banyak faktor yang dari Masih ketarik. Baik, pertanyaan berikutnya, kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu menjadi kurang aktif? itu ada beberapa faktor gitu ya yang membuat anak-anak itu kurang aktif. Nah, diantaranya yang pertama kemungkinan mereka rasa percaya dirinya itu kurang muncul gitu ya, Miss. Yang kedua itu atau materinya yang saya sampaikan kurang lebih menarik untuk mereka gitu. Yang ketiga mungkin mereka juga belum banyak tahu tentang bahaya-bahayanya merokok dan apa saja itu isi dalam kandungan rokok itu. Jadi mereka masih harus oh ternyata gitu ya, gitu aja perlu mendengarkan saja tanpa mereka menambahkan oh ini yang ini gitu. Akhirnya itu yang membuatkan salah satu mereka kurang. Tadi kan dikatakan bahwa kurangnya percaya diri, kurang percaya diri terus sebagai guru yang membina kelas sebagai anak kurang percaya diri, apa yang dilakukan? Apakah ada langkah yang dilakukan? Iya, tentu khusus karena kan anak yang kurang percaya diri di dalam kelas, nah itu salah satunya yang menghambat anak itu untuk belajar gitu ya. Jadi di sini yang pertama paling pertama sekali ketika kita ada dalam kelas kita membentuk kelompok gitu. Nah, jadi dia dilibatkan dalam setiap kelompok itu. Apapun kita kan biasanya kita dalam kelompok itu ada yang satu yang bisa kayak misalkan mendiskusikan, itu kan terlihat pasti ya. Nah di situ nanti kita angkat anak tersebut untuk lebih aktif lagi gitu, misalnya yang mancing gitu. Jadi bagaimana kamu kita banyak pertanyaan kepada anak yang kurang aktif tersebut. Oke, kemudian tadi juga dikatakan bahwa mereka itu kurang informasi terkait dengan bahaya. Kemudian apa sih rencana dari ibu atau langkah-langkah ibu untuk membuat mereka itu mengenalkan mereka akan bahaya? Oh iya.
juga begitu. Terus setelah itu kan dalam BK itu ada konseling kelompok, konseling pribadi. Nah di situ kita masukkan anak-anak tersebut supaya lebih paham lagi Miss. Jadi penguatan gitulah. Oke, penguatan supaya mereka lebih paham lagi ya. Melalui LKPD. Adakah cara yang lain selain memberikan LKPD? Selain dengan LKPD kepada mungkin kita nanti kepada orang tua yang diskusi, kita diskusi kepada orang tua gimana mereka di rumahnya belajar atau tidak gitu kan. Nah kalau misalkan di rumahnya kita sudah apakah mereka kita menanyakan di rumahnya ternyata mereka juga memahami tentang apa gitu. Nah disitu kita bersama dengan orang tua begitu Miss. Berkoordinasi dengan orang tua ya nampaknya. Oke. Kemudian berarti tadi sudah ada beberapa aksi. Tadi yang pertama adalah membuat pembelajaran dengan bahasa Jawa ya. Iya, Oke, yang kedua adalah berkoordinasi dengan orang tua, membentuk KPP, keren banget. Kemudian dan komitmen ibu untuk terus melaksanakan rencana aksi ini apa? Atau mungkin rencana ibu membuat ini lebih eksis gitu. Oh ya, baik. Kalau rencana untuk bagaimana anak ini tetap bisa menjaga itu ya khusus ya, yang tadi saya masih tetap berdiskusi tetap dengan orang tuanya dan kita memantau anak tersebut serta kita masih tidak itu bisa tetap tuh kalau namanya masih itu tidak hanya satu kali saja jadi terus Kemudian apa sih rencana yang tadi yang disebutkan akan ibu mulai? nah, kan itu kemarin ya dilaksanakan ininya observasinya mungkin minggu depan udah bisa memulai ini semua. Kemudian apakah ibu memiliki apakah ada perubahan atau ada rencana berapa kira-kira periode, berapa waktu kira-kira sehingga mereka itu bisa sedikit berubah menjadi aktif atau lebih paham tentang materi tersebut? Berapa lama waktunya? Baik, kalau dalam rencana ini itu 2 minggu ya Miss. Tapi sih setelah 2 minggu kita lihat begitu bagaimana perkembangan mereka. Begitu kalau misalnya sudah baik ya sudah kita paling kita ingatkan. Tapi kalau misalnya masih belum ada, berarti kita masih ada perlu nih ada yang lainnya seperti kita mungkin bisa ada kerjasama dengan puskesmas di sini untuk mereka mengisi sosialisasi tentang bahaya merokok. Nah itu kan bisa ada penguatan tersendiri untuk mereka gitu, tidak hanya dari dulunya saja. Oke, terima kasih Bu Nadia. Alhamdulillah percakapan di pasca observasi ini sudah berlangsung. Semoga tadi rencana yang Ibu sampaikan, Ibu siap untuk jalankan dan semoga nanti akan ada perubahan dan ketika nanti Ibu ada di kelas tersebut kembali, anak-anak bisa lebih aktif kembali. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu, salam sukses untuk Bu Nadia. Assalamualaikum.